Ayah dan ibu adalah semua yang kita kenal dalam firman Tuhan yang diberikan. Mereka adalah orang yang karena kenal bahagia sebagai seorang besar yang menyanyi sama Tuhan, yaitu pertama yang dikasih oleh Tuhan Yesus dalam perkawinan antara bersama dan kenal sudah bertahun-tahun dan mereka adalah istri. Dan katakanlah mereka sudah tua, tetapi mereka tidak mempunyai kemauan untuk mereka sendiri. Bagaimana pula dan cara dan pada karena bisa menghibur akan suaminya namun mereka yang berkurang sedangkan sudah tua kenal bahwa sudah tua dan akan mati. Tapi mari kita melihat kembali pergumulan antara kenal dengan bertahun-tahun anak merupakan siap berubah dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan bisa mereka baginya untuk menjadi penerus bagi suaminya. Pemahaman jemaat kasih Tuhan dalam pergumulan ini menghubungkan atau yang kita kenal bahwa yang membutuhkan waktu yang sangat lama, waktu yang sangat jauh. Sebagaimana kita kenal bahwa hari ini Rasul-Rasul menanti janji daripada Tuhan Yesus untuk memberikan kepada mereka kuasa Roh Kudus. Kenal bahwa janji itu yang kita rayakan itu 10 hari lalu menyerah Roh Kudus. Tapi mari kita melihat kembali kepada pergumulan Hana. Di sini tidak tercatat berapa tahun atau berapa lama. Tetapi pergumulan itu sangat lama dan dinanti-nantikan oleh Hana. Tapi ketika tepat waktunya Allah mengingat akan pergumulan Hana, maka janji yang kita dapat dalam kita 1 tahun Allah mendapat janji. Seringkali janji yang telah dikatakan atau janji yang menjadi persetujuan antara kedua belah pihak seringkali terjadi pembohongan, terjadi ketidakjujuran dan juga janji itu tidak didengarkan. Kata kita bawa kasih. Nak moy sebenarnya ikan menyewa leher, menggenapi dan dimintaan. Karena saya dimintaan mereka menyemoy. Artinya bahwa itu tidak menggosok. Janji itu tidak benar. Jangan percaya. Tapi mari kita melihat kembali firman Tuhan yang dikatakan bahwa tepat 1 tahun Allah telah menyempurnakan doa Hana, menggenapi doa Hana, mengabulkan doa Hana. Akhirnya Allah memberikan keturunan bagi lahirlah Samuel. Dan dalam janji Hana terhadap Tuhan bahwa ketika lahir Samuel, ia akan memberikan Samuel kepada Tuhan dan bisa cukup tidak akan mampu. Artinya rambut tidak pernah digunting. Seumur hidup Samuel tidak pernah bisa cukup mampu. Ia diberkati. Pertama jemaat yang dikasih demikian, jika kita akan merasakan sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan segala sesuatu dan kita berharap bahwa pekerjaan itu akan mendatangkan akan hasil. Tetapi ketika kita bekerja dan kita mengharapkan itu bisa memperoleh hasil, tetapi pada hakikatnya itu kosong. Apa prinsip, apa pendapat, apa pemahaman, dan apa pemahaman terhadap apa yang kita lakukan bisa membosankan atau tidak? Pasti kita dengar setan sudah dibilang
dia sudah tidak kerja yang lain. Tetapi apa kata Nas Pendiri tadi yang pertama yang saya bacakan? Bersabar, berteguh di dalam Tuhan, lambat atau cepat Allah akan melakukan semua perbuatan. Karena Allah itu penjawab doa yang pasti. Allah tidak pernah mengecewakan siapapun juga orangnya. Maksud saya karena doa orang benar akan mendapatkan keselamatan, bahkan juga bagi privasi. Pemahaman jemaat yang dikasihi, oleh sebab itu firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita mengingatkan kepada kita sebagai jemaat, percaya kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Kalau setiap orang yang mau menyatukan dirinya dengan Tuhan, tidak akan kalah dalam satu sisi apapun juga rencana masa depannya akan mengalami kebahagiaan seperti itu. Demikian juga rasul-rasul sedang menanti keturunan Roh Kudus yang dicurahkan Allah tepat waktu Allah mencurahkan apa yang terjadi lama jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka berbicara bahasa yang mereka tidak kenal pun mereka berbicara pasti bahasa karena kuasa Roh Kudus yang telah berbicara lewat ini. Pemahaman jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada Tuhan saya, apakah hari ini kita datang ke rumah Tuhan? Apa kita masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat menyenangkan? Masih ada kaitan-kaitan yang kita hubungi dalam kehidupan kita dengan sesama? Menurut pribadi saya, pasti ada. Saya percaya pada jemaat Tuhan dalam perkumpulan jemaat sini. Apa yang Tuhan buat itu semua. Apa yang Tuhan datang dalam kehidupan kita itu adalah sebuah anugerah. Bersyukur kepada anak-anak kita yang telah menjadi penerus bagi kehidupan kita. Budaya kita didik mereka untuk memperkembangkan dengan cara masing-masing. Semua bukan keberhasilan. Tanpa Tuhan segala sesuatu yang kita buat. Mama jemaat yang dikasihi, dalam budaya rota yang tadi dibacakan dalam liturgi, kita mau bicara tentang sejarah Alkitab yang diambil oleh perkumpulan rota. Pada waktu itu mereka dari rota yang berarti menjemput Alkitab tidak dengan pesawat atau tidak dengan kapal laut. Mereka naik di sebuah, duduk di atas di sebuah, kemudian berjalan melewati laut dan menjemput Alkitab ini kepada Yesus. Itu juga menjemput Alkitab dan kembali itu juga mereka naik di atas sebuah kembali kepada yang menjemput Alkitab itu dari bagian timur sesuai dengan tadi. Yang disebut Gracia, artinya berkat yang dibawa oleh nama-nama tadi yang disebut dalam tradisi. Sehingga berkembanglah tentang firman Tuhan yang pertama dari bagian timur. Mama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan mendidik kita semua sebagai umat Tuhan di seluruh dunia
Dan kita ini adalah pendeta-pendeta sebagaimana Tuhan boleh menunjukkan kepada 12 rasul yang akan menjadi saksi dari dia sampai dan sampai kepada Muhammad hari ini. Dan firman Tuhan yang menjadi kemampuan kita pada bagian itu memberkati perjalanan kita